Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Triwahyuni. Di video kali ini, aku ingin menjelaskan mengenai tentang salah satu institusi bank pemerintah, yaitu Bank BNI. Bank BNI pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia, berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946, tanggal 5 Juli 1946. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968. BNI ditetapkan sebagai Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1948. BNI merupakan bank BUMN atau bank usaha milik negara pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingannya di tengah industri perkembangan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi komparasi antara lain proses rekapitulasi oleh pemerintah di tahun 1999, diinvestasi saham pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Pada tahun 1946, berdirinya PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk sebagai bank pertama milik negara berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum. Dan pada tahun 1950, BNI sebagai bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa. Di tahun 1995, BNI diubah menjadi bank umum dan membuka cabang pertama di luar negeri yang terletak di Singapura. Dan selanjutnya di tahun 1960, BNI melakukan perekonomian Indonesia dan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti bank terapung dan bank keliling. Di tahun 1986, BNI melakukan rekapitulasi operasional dan pembenahan komparasi, termasuk menyusun visi dan misi serta Performance Improvement Program atau PIP. Dan di tahun 1992, bentuk hukum BNI diubah menjadi PT Persero sejajar dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan. Dan di tahun 1997, krisis moneter melanda Asia di Indonesia. Sebagaimana bank-bank lain, BNI juga terkena dampak negatif krisis tersebut. Hal ini tercermin di menurunnya indikator kinerja finansial. Selanjutnya di tahun 2009, pemegang saham BNI menyetujui untuk memisahkan unit usaha syariah BNI menjadi entitas bisnis yang independen. Di 2012, BNI menerbitkan Global Bond melalui kantor cabang London senilai $500 juta. Di tahun 2014, laba bersih BNI untuk pertama kalinya menembus angka 2 digit, yaitu 10,8 triliun. Di tahun 2016, untuk kedua kalinya BNI mencatatkan laba double digit sebesar 11,4 triliun. Dan di 2018, penerbitan Medium Term Notes atau MTN subordinasi BNI tahun 2018 dengan nilai 100 miliar jangka waktu 5 tahun. Dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per annum. MTN telah dicatat oleh OJK dengan tanggal efektif 8 Juni 2018. Adapun produk dari Bank BNI yaitu yang pertama BNI Giro, yang kedua BNI Dolar, dan yang ketiga BNI Taplus Anak dan Konbrand, yang keempat BNI Haji, yang kelima BNI Simpanan Pelajar, dan yang keenam Tabunganku. Adapun kelebihan dari Bank BNI tersebut adalah mereka sering menawarkan produk atau diskon di merchant tertentu untuk nasabah yang menggunakan kartu debit atau kartu kredit BNI. Selain itu juga, jika kamu adalah pemilik usaha mikro dan ingin melanjutkan pinjaman modal, Bank BNI adalah pilihan yang. Oke guys, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!